Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bid-dinil Islam wa nawwarana binurit tauhid wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Sunda Kelapa yang kami cintai dan kami banggakan, malam hari ini dengan bersyukur kehadirat Allah atas rahmat dan taufiknya, alhamdulillah kita dapat hadir untuk melaksanakan sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan sedikit kajian untuk mendalami ajaran agama Islam. Kita berharap semoga segala aktivitas yang kita laksanakan senantiasa mendapat bimbingan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, Ibrahim bin Adham, seorang sufi yang sangat terkenal, di subuh pagi hari dia berjalan cepat sekali menuju arah istana. Sampai di pagar istana beliau ditangkap. Langsung diinterogasi, ditanya dengan keras, "Anda mau kemana?" Bapak dan ibu sekalian, ternyata jawaban Ibrahim bin Adham tidak kalah kerasnya. Dia mengatakan dengan kalimat yang sangat keras, "Saya mau menuju kuburan." Bapak-bapak dan ibu sekalian, jawaban Ibrahim bin Adham ini dianggap menghina lambang-lambang negara. Sudah tahu arahnya ke istana kok mengatakan menuju kuburan, berarti penghinaan ini. Maka beliau langsung ditangkap, kemudian diborgol dan digiring ke sel tahanan. Di tengah jalan, belum sampai ke sel itu, ternyata beliau berpapasan dengan khalifahnya. Khalifah itu kepala negara di daulah Islamiyah. Kata khalifah, "Saya seperti kenal orang ini. Coba jangan kamu bawa ke sel dulu, kita tanya sekali lagi." Maka dibawalah bapak dan ibu sekalian ke aula istana. Nah, di aula istana berkumpul banyak sekali para pembesar, tokoh-tokoh masyarakat, ada para menteri, ada panglima perangnya, dan lain-lain. Pada saat mereka berkumpul, bapak dan ibu sekalian, kemudian ditanya sekali lagi, "Sesungguhnya Anda ini mau kemana?" Bapak dan ibu-ibu, ternyata Ibrahim bin Adham tidak langsung menjawab. Dia melayangkan pandangan matanya satu demi satu kepada para pembesar di aula istana itu. Kemudian beliau menjawab, justru jawabannya dengan suatu pertanyaan yang sangat menggugah. Pertanyaan yang sangat menggelitik hati setiap yang hadir. Dia mengatakan, "Siapa di antara kita yang tidak menuju kuburan?" Itu pertanyaannya. Semua diam apa? Gak ada yang berbicara. Dia bertanya sekali lagi, "Siapa di antara kita yang tidak menuju kuburan?" Sampai 3 kali. Para jamaah sekalian, semuanya terdiam. Baru semuanya sadar
bahwa ucapan dia yang pagi tadi itu betul. Hanya sering sekali orang-orang kita memahami kulitnya, orang-orang sufi memahami isinya secara mendalam. Kita memahami lahiriahnya, orang-orang sufi memahami batiniahnya. Coba Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita renungkan sekarang, siapa di antara kita yang tidak menuju arah kuburan? Ya, Anda boleh muter dulu ke London, ya, ke Paris, ke Jerman, ke New York, ke Washington, ke Afrika Selatan, ke Hadramaut, ya, tetap akhirnya kuburan. Apalagi kita yang sudah usia di atas 50, ibu-ibu, ya, bapak-bapak yang di atas 50, wah, kalau ibu-ibu di atas 20 baru ya. Nggak tahu di atasnya berapa, tapi yang jelas di atas 20. Itu bapak-bapak, itu menunjukkan kita sudah mendekat itu. Nah ini para jamaah sekalian, inilah kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh seorang sufi yang kadang-kadang kita tidak mampu memahami. Maka Taufik Ismail, penyair yang sangat terkenal di tengah-tengah masyarakat kita dan sangat religius, mengungkapkan sebuah lagu yang dilantunkan Bimbo, ada sajadah panjang terbentang. Nah itu Taufik luar biasa ya. Katanya ada sajadah panjang terbentang. Sajadah kita bukan 1,5 meter, bukan. Panjang sekali. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ujungnya, ujung sajadah itu di liang lahat kuburan, ibu. Baru kalau sudah sampai kuburan, kita tidak wajib sholatlah lagi, ya. Ya, para jamaah sekalian. Sebab uzurnya sholat cuma 2. Wa azarus sholati isnani. Uzurnya sholat cuma ada 2. An-nisyanu wan naumu. Lupa atau tidur, itu boleh nggak sholat. Orang lupa atau tidur. Jadi kalau mau nggak sholat silahkan, lupa terus atau tidur terus, ya. Apa ya? Nah ini. Jadi inilah gambaran-gambaran. Maka yang penting baik itu setelah kita tahu semua kita menuju pada kuburan, apakah kita sudah mempersiapkan bekal kita? Ini masalahnya. Ini pertanyaannya. Sudah siap belum kita untuk perjalanan kita yang panjang dan jauh itu? Pertanyaan ini harus kita jawab oleh kita sendiri. Alhamdulillah saya sudah, tapi saya ingin menambah. Oh saya belum, cepat. Para jamaah sekalian, karena itu Ibrahim Adham sering mengkritik kita. Mengkritik kaum muslimin secara umum, pria wanita, mengkritik orang-orang awam di antara kita, mengkritik para ulama dan bahkan para pemimpin umat. Salah satu kritiknya para jamaah sekalian, ketika beliau lakukan perjalanan di pasar-pasar kota Basrah. Jadi ketika beliau melakukan perjalanan di pasar-pasar kota Basrah, ya, kemudian banyak sekali orang berkumpul dan menyetop Ibrahim bin Adham ketika dia berjalan di tengah pasar. Lalu kepada mereka ditanyakan, "Ya Aba Ishaq," katanya. Ini panggilan beliau. "Wahai Aba Ishaq, Inna Allah Ta'ala qala fi kitabi." Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman dalam kitabnya, yakni Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu sekalian padaku, pasti aku akan kabulkan doamu. Itu janji Allah. Apa kata mereka? "Wa nahnu munzud dahri
nad'u fala yastajibu lana. Sudah berbulan-bulan kami berdoa pada Allah, bahkan bertahun-tahun kami berdoa pada Allah, tapi kok Allah tidak mengabulkan kami. Seolah bertentangan dengan ayat tadi. Apa kata beliau? Qala ya ahla Basrata matat qulubukum fi asyrati asya. Wahai ahli Basrah, penduduk Basrah, kaum muslimin, hati kalian telah mati dalam 10 hal. Fa kaifa yustajabu du'aukum? Maka bagaimanakah doa kalian bisa diterima oleh Allah? Yang mengakibatkan doa seorang ditolak oleh Allah adalah karena hatinya sudah mati. Bukan manusianya hidup, makan, bergerak, bekerja, tapi hatinya yang mati. Nah, para jamaah sekalian, kalau doa-doa kita belum dikabulkan, lihatlah diri kita. Apakah hati kita sudah mati? Beliau mengatakan dalam 10 hal yang sering terjadi hati seorang manusia muslim itu mati. Yang pertama beliau mengatakan, araftumullaha falam tu'du haqqahu. Kamu sekalian telah mengenal Allah. Nama Allah kamu sebut dalam zikirmu, kamu sebut dalam aktivitasmu, kamu sebut dalam berbagai kegiatanmu. Nama Allah diucapkan di bibir kita demikian lekat. Bibir kita nggak pernah kering karena zikir mengingat Allah. Tapi falam tu'du haqqahu. Kamu sekalian tidak menunaikan hak-hak Allah. Yang pertama. Apa hak Allah itu? Pertama, hak Allah pada kita adalah supaya kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, jangan sampai terjadi syirik. Ini sesuai dengan janji kita ketika kita berada dalam alam rahim. Sebelum diciptakannya alam semesta, Allah ciptakan alam rahim. Semua ruh manusia yang paling awal sampai yang paling akhir diciptakan sekaligus. Dan ketika Allah ciptakan arwah kita semua, Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu sekalian? Apa? Ruh kita semua menjawab, qalu bala syahidna, benar engkau wahai Allah, engkau adalah Tuhan kami, dan untuk itu kami bersaksi. Inilah saudara-saudara janji kita pada Allah. Ini hak inilah yang sering kita abaikan. Kita percaya pada Allah tapi masih percaya pada yang lain, menyekutukan Allah. Ya para jamaah sekalian, ya, masih banyak orang percaya pada tuyul, ya, masih banyak orang percaya pada hal-hal yang mistik, yang macam-macam. Itu bisa kita lihat dari film-film kita. Coba lihat film-film yang nadanya itu adalah tahayul, ya, yang nadanya mistik, ya, itu banyak sekali. Ini menunjukkan, maaf saudara, tauhid kita belum murni. Tauhid kita belum sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Karena itu di dalam tuntunan ajaran agama tegaskan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Allah. Itu dinafikan dulu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, para jamaah sekalian, inilah menurut beliau yang paling pertama. Banyak di antara kita, Bapak dan Ibu sekalian, ya, masih mempercayai hal-hal seperti itu. Kita belum yakin, Pak. Ya. Masih banyak kalau kita sakit, datang ke orang pinter, ada itu, ada yang buat. Ya. Orang dekat aja. Akhirnya kita mencurigai orang dekat kita. Orang baik-baik dicurigai. Bikin santet. Ya Allah, jadi dosanya berlipat-lipat itu, Ibu. Ya. Ada lagi, begitu datang katanya orang pintar, ya hati-hati lu, kamu ini disantet oleh itu ipar kamu sendiri. Masya Allah. Akhirnya ke iparnya dia membenci sampai bermusuhan karena percaya yang seperti ini. Saudara-saudara, la haula wala quwata illa billah. Itu harus kita pedomani. Jangan, nggak ada apa-apa. Ya, jadi jangan mudah kita terpleset ke situ. Ini maaf bahwa paling mudah sekali kita terjerumus di sini, Pak. Kalau sakit.
dibuat orang, dibuat ini, sakit kiriman, macam-macam. Ini menunjukkan akidah kita belum murni. Bapak dan Ibu, saya mengunjungi seorang pasien, ya, itu dibedah ginjalnya itu ternyata ada batu besar banget, ya, segini sepertiga ini besar batu, merah batunya, ya, dan masih ada yang kecil-kecil. Begitu saya ke sana, langsung orang itu, Pak, ini ternyata kiriman, Pak. Masya Allah, batu kiriman. Bukan kiriman, ini batu tadinya kecil, dari air, dari membesar. Alhamdulillah masih bisa diobat. Nah ini para jamaah sekalian, ya, banyak ini, masih banyak tengah-tengah kita, termasuk ya percaya pada tuyul. Buktinya ada film Tuyul dan Mbak Yul. Ya, itu berarti kita masih percaya. Ya, saya pernah cerita pada Bapak dan Ibu pada pengajian yang lalu, saya mau masukkan uang ke bank, ratusan semua, Pak. Ikat rapi, Pak. Ya, sejuta diikat. Begitu saya bawa ke bank, Bapak dan Ibu, dihitung lagi kan, ada yang kurang 2. Sedikit, Pak, ada yang kurang 3, ada kurang 1. Itu orang sebelah saya tegang. Uangnya simpen di mana, Pak? Katanya. Rupanya dia disangka diambil oleh tuyul, ya. Saya bilang enggak, ini istri saya kalau belanja enggak teratur, comot sana, comot sini, ya. Bukan tuyul, bukan. Ya, Bapak ya. Nah, ini gambaran-gambaran sering sekali kita ini yang pertama. Hati-hati, jangan percaya, Pak. Tidak ada sesuatu yang bisa berpengaruh pada diri kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma hum bidarrina min ahadin illa biiznillah. Tidak ada orang lain bisa mencelakakan seorang kecuali dengan izin Allah. Enggak usah ragu-ragu, jangan takut. Biasanya terkena oleh perasaannya sendiri. Hati-hati kamu kena sihir. Akhirnya malam nggak tidur, takut. Ya, akhirnya sakit beneran. Ya, kalau orang nggak tidur sakitnya kira-kira? Sakit. Ini. Ya, sakit. Bapak dan Ibu, saya akan memberikan ceramah habis sholat maghrib. Tiba-tiba ada orang langsung merangkul saya, menjerit-jerit. Maaf ya, rupanya orang ini lama nggak mandi, jadi waktu saya dirangkul tuh udah nggak keruan, itu baunya nggak keruan gitu, ya. Dia katakan, Pak, saya kena sihir. Dia bilang gitu, saya kena sihir, Pak Ustaz. Nah, saya bilang kenapa? Nah, ini. Dia bawa cincin batu akik biasa. Ini cincin ada orang nitip waktu saya turun dari Blok M di bus. Suruh serahkan ke tetangga saya nggak mau, Pak. Ternyata ini membawa sihir itu. Nah, karena dia merasa kena sihir itu, dia nggak tidur, akhirnya sakit beneran. Maaf, akhirnya agak kalau gini apa yang kira-kira? Jadi Bapak dan Ibu, saya cabut, saya bilang, sini cincinnya. Kamu nggak apa-apa. Sembuh, sehat, tanggung jawab saya bilang ini. Nanti saya tolak sihirnya. Saya gituin, Pak. Saya ambil, saya kasih pengurus masjid ini, simpan. Sehat, Bapak. Nggak dikasih obat apa-apa, cuma dikasih sugesti itu aja. Saya bilang itu sudah saya kembalikan sihirnya kepada yang ngirim. Ya, sehat, Pak. Tidurnya nyenyak lagi, makannya nambah, ya. Alhamdulillah. Ini bapaknya yang pertama, beliau ingatin kita jangan sampai tauhid kita ternoda oleh syirik. Yang kedua, qara'tumul Qur'ana walam ta'malu bih. Kamu sekalian membaca Al-Quran siang dan malam,
dengan tadarrus, dengan tajwid yang rapih, tartil, dengan lagu, didiskusikan ayat-ayat itu mengenai tafsirnya, berkali-kali dibaca, tetapi kamu sekalian tidak mengamalkan isi Al-Qur'annya, ajarannya. Banyak orang yang hanya berusaha menghafal Al-Quran, tapi tidak berusaha mengamalkan. Hafizul Quran, tapi tidak hamilul Quran. Hafal Quran, tapi tidak hamil, tidak mengamalkan. Ya para jamaah sekalian, banyak di antara kita orang-orang yang terpleset di sini, Pak. Sangat alim ilmu-ilmu agama, tapi ilmunya itu hanya untuk orang lain, tidak untuk dirinya sendiri. Ini yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya. Dia memerintahkan orang lain berbuat baik, dia sendiri mengabaikan itu. Dia perintahkan orang lain bersedekah, berinfak, dia sendiri malah mintain infak. Ya maaf saja. Nah, sekarang dilihat aja Pak, dilihat. Kalau kita sholat Jumat kan ada itu muter apa? Nanti lihat khatibnya masukin itu enggak? Ya, dari situ bisa kita kelihatan itu. Kalau ya mestinya ya khatib itu ya, mengenai ngasihnya berapa itu nggak ada masalah menurut kemampuannya masing-masing. Tapi harus memberi contoh, ya. Jangan ceramah hanya ngejar ceramahnya, ibadahnya nggak ikut, itu nggak betul, ya. Ceramah, lari lagi. Saya taruhnya di rumah, tarawihnya di rumah. Di rumah kapan? Di rumah juga udah capek dia tidur. Nah ini maaf para jamaah sekalian, ini hal-hal yang sering diabaikan oleh kita. Ini diingatkan oleh beliau. Ya, diingatkan oleh beliau supaya di samping kita mempelajari Quran, membaca, menghafal, ya, kita juga harus berusaha maksimal untuk mengamalkannya. Bukan untuk orang lain, terutama diri kita dulu. Bacaan Quran dimusabaqahkan. Tujuannya apa kira-kira para jamaah sekalian? Musabaqah tilawatil Quran itu memasyarakatkan Al-Quran, bukan untuk mencari kedudukan, bukan untuk mencari-cari juara qiraah. Maka jangan dipaksakan, itulah wakil dari kami, ya ini. Dapat juara umum ya alhamdulillah, enggak ya alhamdulillah. Jangan paksakan diri, ambil sana, ambil sini supaya kita juara umum. Ini maaf saudara, ini Quran. Kalau pertandingan bola saya nggak mau tahu, tapi ini Quran, hati-hati. Sampai maaf mendekati apa namanya itu juri segala macamnya, hakim. Mau kemana Anda ini membawa Al-Quran? Ya, mendekati hakim disangkanya bisa nggak bisa disogok kalau hakim di situ Quran. Ya, tapi ada orang berusaha ke situ. Ini mau dibawa kemana? Ya, nggak bisa disogok. Ya para jamaah sekalian. Jadi inilah gambaran-gambaran supaya kita bersikap hati-hati dalam masalah-masalah kehidupan beragama kita. Terutama Quran, jangan dijadikan the book of song, buku-buku nyanyian, jangan. Dia betul-betul kita jadikan sebagai pedoman hidup kita, pegangan hidup kita, dan seterusnya. Jangan Al-Quran dimuliakan, ya, taruh dalam kotak,
Kotaknya dibuat dari emas, tapi nggak pernah dibaca. Untuk apa? Di penelitian para mahasiswa UIN kepada keluarga-keluarga muslim, waktu ditanyakan pada mereka, apakah ibu bapak punya Al-Quran? Oh punya, tegas sekali, punya. Waktu ditanya, sekarang di mana Pak Qurannya? Ditanya, di mana Qurannya? Sebentar ya, sebentar ya. Di mana? Nggak ingat naruhnya. Berarti dibaca nggak itu? Nggak dibaca. Punya Quran tapi nggak dibaca. Aneh, aneh Pak. Orang punya Quran tapi tidak dibaca. Aneh juga ada umat Islam nggak punya Quran. Aneh lagi orang punya Quran nggak pernah dibaca. Aneh juga orang baca Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Yang ketiga beliau mengatakan, idda'aitum hubba Rasulillahi wa taraktum sunnatah. Kamu mendakwahkan dirimu, mengaku sebagai orang-orang yang mencintai Rasulullah. Ini Bapak, kita semua mengatakan kami adalah umat Nabi Muhammad, kami mencintai Nabi berkali-kali, sehingga nabi-nabi kita sanjung, ya, kita usung dalam syair dan lagu. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur, anta iksiru wa ghal, anta misbah sudur. Kau adalah matahari yang cemerlang, kau adalah purnama yang indah, kau adalah berlian-berlian yang amat mahal, kau adalah pelita hati kami. Di ujung tinggi. Tetapi apa? Wa taraktum sunnatahum, kamu meninggalkan sunnah nabimu. Mengaku cinta Nabi tapi tidak mencintai sunnahnya. Nabi mencintai anak-anak yatim, kita abai terhadap anak-anak yatim. Nabi mencintai orang miskin, kita kalau ada orang miskin sembunyi. Ya, ada orang miskin datang, kalau ada artis datang buru-buru kita jambut. Begitu orang miskin datang kita, nah ini. Padahal kalau kita mengikuti sunnah Nabi, beliau yuhibbul fuqara wa yajlisu ma'ahum. Beliau selalu mencintai orang-orang fakir miskin dan bergaul dengan mereka sehari-hari. Ini Rasulullah. Bapak dan ibu-ibu, kalau kita mencintai Nabi, maka kita harus berakhlak seperti akhlak Nabi. Bahkan yatakhallaqu bi akhlaqillah, yatakhallaqu bi akhlaqillah. Kita harus meningkatkan akhlak kita mendekati akhlak Allah Subhanahu wa taala. Apa akhlak Allah itu? Yang 99, ya. Asmaul Husna, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Itu kita harus ke sana larinya. Memang nggak bisa, tetapi mendekati ke situ, meniru. Kalau Allah kasih, kita juga kasih pada sesama kita. Allah juga Rahman, Rahim terus, Wadud terus. Oh, bagaimana kalau mutakabbir? Ya kita ikuti juga. Apa kita? Mutakabbir terhadap orang-orang yang takabur. Itu bagus. Orang kok takaburnya luar biasa. Kalau kita nggak takabur pada dia, dia nggak berhenti di takaburnya. Kita takaburi lagi supaya dia berhenti. Jadi itu yang 99 dari Asmaullah, Asmaul Husna itu yang kita harus mendekat ke sana. Ya, apalagi di sini sering ditayangkan Ibu. Saya kira sudah pada hafal. Nah, itu bagaimana kita menghayati sehingga kita bisa mengikuti. Nah, mencintai Rasulullah ini, Bapak dan saudara-saudara sekalian, harus kita utamakan melebihi cinta kita kepada suami atau istri kita, kepada anak-anak kita, kepada harta benda kita, kepada rumah-rumah kita, semua harus kita utamakan mencintai Nabi. Mencintai Allah dan Rasulnya dari segala cinta kita pada segala sesuatu. Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya
min mali wa waladi. Ya, engkau Rasulullah aku lebih cintai dari hartaku, anak-anakku, keluargaku. Illa li nafsi, kecuali diriku sendiri, kata Umar. Masuk akal? Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Ada kecualinya, Pak? Apa jawab Nabi? La ya Umar, tidak wahai Umar. Hatta ahabbu ilaika min nafsik, sehingga engkau lebih mencintai aku dari dirimu sendiri. Itu Rasulullah. Kemudian Umar mengatakan, wallazi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Demi Tuhan yang membangkitkan kau dengan kebenaran wahai Rasul, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri. Apa jawab Nabi? Al-ana qad tamma imanuk ya Umar. Sekarang baru sempurna imanmu Umar. Jadi ini mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada segala sesuatu. Ya, jangan sampai kita sering berbicara baik-baik, tapi perilakunya tidak. Sehabis sholat, orang baca Allahumma antas salam, dia sehabis sholat lantas jalan. Ya, iya. Orang membaca, mempelajari tafsir Jalalain, dia mempelajari tafsir jalan lain. Ya. Ya. Orang menerapkan Salahuddin, dia menerapkan Salahdin. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian, jangan sampai, Bapak. Ya, ini yang kritik beliau yang ketiga. Yang keempat, idda'aitum adabata syaitani wa ata'tumu wa faqtumu. Kalian mengaku membenci syaitan, membenci iblis, sehingga selalu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk. Berkali-kali kita katakan itu. Tapi kata beliau, kamu mengikuti langkah-langkah syaitan dan menepati kemauannya. Apakah langkah syaitan, Bapak Ibu sekalian? Timbul pada kita perasaan dengki. Nah, itu sering, Pak. Itu bimbingan iblis. Dengki, hasad, kemudian syirik, kemudian zalim. Wah, itu semua. Kita menyatakan benci syaitan, tapi melakukan perbuatan amal-amal syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Al-Quran katakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, karena sungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang paling berbahaya. Banyak para jamaah sekalian, ya, orang lebih cinta kepada iblis atau bisikan-bisikan setan daripada bisikan para malaikat. Ya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya yang kelima, beliau mengatakan idda'aitum dukhulal jannati wa lam ta'malu lah. Kalian mengaku bahkan terus berdoa supaya dapat masuk ke dalam surga. Doa kita begitu, Pak. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkanlah kami ke surgamu tanpa dihisab. Wah, berkali-kali kita doain. Waj'alil jannata maswana. Ya Allah, jadikanlah surga tempat kami. Baik. Tetapi kata beliau, walam ta'malu laha. Kamu tidak mau beramal dengan amal-amal yang mengantarkan kamu ke surga itu. Berarti hati kita mati, Pak. Ya. Tarjun najata falam tasluk masalikah was-safinatu lam yajri fil yabasi.
kamu mengharapkan kemuliaan, keselamatan, keluhuran dan ketinggian, tapi kamu tidak mengikuti jalan untuk menuju ke sana. Sedangkan perahu pun tidak bisa berjalan di daratan. Ya. Kalau Anda ingin kemuliaan tapi tidak mau mengikuti jalan ke situ, berarti sama dengan Anda memaksa perahu Anda untuk berlayar di darat. Enggak mungkin, saudara. Perahu harus di air. Nggak bisa darat. Nah ini banyak yang sehingga dikatakan waktu soif dhayatil laban. Di hari yang demikian panas terik, mereka menyia-nyiakan air susu. Banyak kita bisa mencari ilmu, tapi kita nggak mau cari. Kata orang peribahasa zaman dulu, ayam bertelur di atas padi, mati kelaparan. Bapak. Masya Allah. Ya, kenapa dia nggak mau makan padi itu? Ya, atau itik berenang di atas air, mati kehausan. Ya salah sendiri. Kenapa Anda nggak mau? Nggak mau itu meminum apa? Airnya ada kok. Nah, petunjuk ada pada kita. Kenapa kita nggak mau ambil? Saya ambil contoh Bapak dan Ibu yang baru kita lakukan kemarin. Rasul menyatakan, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu memperoleh dua kebahagiaan yang sangat luhur, kata Nabi, yang tidak mungkin akan dirasakan oleh orang lain. Apa dia yang pertama? Yang pertama adalah farhatun 'inda fitratih. Kebahagiaan ketika orang itu berbuka puasa. Itu luar biasa, Pak. Maaf Bapak dan Ibu-ibu, kalau bulan Ramadan itu kita nonton TV, yang paling menarik acara apa kira-kira? Sinetron? Bukan. Acara azan maghrib. Oh, kita tunggu. Artinya ada kenikmatan di situ, Pak. Luar biasa. Nah, kenapa kita hanya ambil bulan Ramadan? Padahal Allah tawarkan bulan-bulan lain. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shomad dahra, kata Nabi. Siapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan puasa satu tahun. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Bagaimana analisis rasionalnya? Man jabil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan, maka dibalas 10 kali lipat. Itu firman Allah. Artinya kalau kita lakukan analisis rasional, puasa Ramadan itu kan 30 hari. Dibalas 10 kali lipat. 30 kali 10 berapa? 300 hari. 6 hari dikalikan 10 berapa? 60. 360 hari. Sama dengan setahun. Nah ini. Jadi nikmat itu diberikan Allah untuk kita. Bukan cuma di bulan Ramadan, ada di bulan-bulan lain. Syawal ada 6 hari, ada hari Senin dan Kamis. Alhamdulillah jamaah Sunda Kelapa sudah rutin puasa hari Senin dan Kamis. Yang rutin bukannya, nggak tahu puasanya. Mudah-mudahan rutin ya. Sebab saya sering laksanakan buka puasa bersama Ibu, yang paling rajin itu orang yang nggak puasa malah buka puasa. Tapi nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa, biar lama-kelamaan dia puasa. Oh, ada orang nggak puasa hari Kamis kok ikut buka, nggak apa-apa, kasih deh, kasih. Lama-kelamaan dia malu sendiri puasa itu. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu ditegaskan oleh Allah, oleh Nabi, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika orang itu berjumpa dengan Tuhannya. Masya Allah. Kebahagiaan yang nggak bisa kita ceritakan dengan apapun. Ini karunia Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Ambillah dia, jangan di bulan Ramadan saja, ambil di bulan-bulan lain. Saya pernah ngajak pada ibu-ibu pengajian yang lalu, kita hitung puasa kita. Kalau kita mau mengikuti sunnah Rasulullah, apa dia? Itu Ramadan itu seperti puncaknya gunung, Ibu. Nah gitu. Ini Ramadan tertinggi. Kesininya nggak langsung turun ke bawah. Di bulan Syawal kita puasa 6 hari ditambah 8 hari. Berapa hari itu? 6 tambah 8?
14 hari Bapak. Ya. Hadis yang sahih itu puasa. Bulan lain 8 hari. Bulan Zulhijjah 8 hari tambah 2 hari 10. Kalau mau dari tanggal 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hari kalau mau. Ditambah Tasu'a dan Asyura. Selain hari Senin dan Kamis. Kalau kita hitung Bapak, Senin dan Kamis kita puasa, itu 53 kali 2. Berapa? 106 hari Ibu. Senin Kamis. Ya. Iya, makanya kita hitung dulu, itu 106 hari. Pertengahan bulan kali 10, 36 hari. Sudah berapa? 106 tambah 36 berapa? Ditambah 6 hari bulan Syawal. Ditambah Tasu'a dan Asyura, ditambah tambahan di bulan Rajab, tambahan di bulan Sya'ban. Puasa kita melebihi puasa Nabi Dawud kalau dihitung. Boleh dihitung. Melebihi puasa Nabi Dawud. Nabi Dawud setengah tahun. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa sehari artinya setengah tahun. Kalau kita mau ikuti sunnah Nabi, lebih dari Nabi Dawud. Luar biasa Bapak. Yang keenam, idda'aitumun najata minan nari wa ramaitum fiha anfusakum. Kamu selalu berdoa mengaku ingin selamat dari api neraka. Semua orang waqina azabannar, waqina azabannar, waqina azabannar. Berkali-kali doa kita ungkapkan. Tapi kata beliau, waromaitum fiha anfusakum, kamu lemparkan dirimu sendiri ke dalam api neraka. Padahal Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, bagaimana kita ingin lepas dari neraka? Tapi kita mengamalkan amalan ahli neraka, na'udzubillah min dzalik. Ini beliau ingatkan, Pak. Beliau mengingatkan kita semua ibu supaya jangan hanya meminta selamat dari azab neraka, tapi harus beramal, beribadah yang bisa menolak api neraka. Bisa mengkanter api neraka. Di antaranya apa para jamaah sekalian? Sedekah. Sedekah itu bisa mengkanter api neraka. Ya, oh, Anda mau menepis api neraka, bersedekah. Nah, dalam hal sedekah pun kita harus ikhlas. Jangan kita terpengaruh oleh orang-orang yang memang dasarnya itu pencaci maki. Itu banyak di antara kita. Enggak banyak, adalah. Kalau kita memperhatikan orang seperti itu Pak, kita capek Bapak. Capek kita. Saya ambil contoh. Ada orang datang ke masjid memberikan bantuan. Alhamdulillah Pak, saya dapat rezeki, saya bantu untuk masjid ini 25.000. Wah, dimaki Pak, caci. Untuk apa 25.000? Beli rokok juga dapat berapa bungkus? Oh, maki-maki. Begitu ada orang datang, alhamdulillah Pak, saya dapat rezeki, saya bantu masjid Pak 10 juta. Oh, sombong dia. Mana yang nggak dicaci oleh orang ini Pak? Kecil dicaci, banyak dicaci. Memang dasarnya pencaci maki. Jangan ebek. Kalau kita ikuti orang begitu capek, biarin. Jadi kalau kita dihina orang lain, ibu-ibu, kita senyum aja lah. Ya. Senyum aja. Sampai orang yang menghina kita itu sakit sendiri. Itu tenang aja. Sekarang saya tanya pada ibu-ibu. Siapa yang bisa menjelekkan saya
di hadapan Allah. Nggak akan ada yang bisa. Silakan aja orang menjelekkan saya pada orang lain. Di hadapan Allah nggak akan bisa. Yang kedua, kalau saya dijelek-jelekan orang lain, ya, mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Orang yang menjelek-jelekan itu dia akan berdosa. Sebaliknya kita yang dijelek-jelekan, dosanya dikurangi, hilang. Apa kita masih perlu bergaul dengan orang-orang yang terus mengkritik kita atau membenci kita? Kata Al-Ghazali, perlu kita bergaul dengan orang yang membenci kita. Kenapa? Supaya kita dapat melihat kekurangan kita dari dia. Itu Al-Ghazali katakan, ya. Orang yang membenci kita pun perlu kita gauli supaya kita dapat dari dia hikmah. Oh, karena dia tuh tahu betul Pak, orang benci kita, Pak, kejelekan kita tahu semua itu. Sampai yang tersembunyi dia tahu. Nah, dengan demikian kita tahu, oh ini keburukan saya. Kita perbaiki. Semua manfaat Pak. Ya, kalau kita melakukan pendekatan dengan pendekatan sufi atau tasawuf, manfaat. Al-Ghazali dalam perjalanan bapak dan ibu-ibu dirampok di tengah padang pasir Pak. Ya, berapa karung itu dirampok itu harta milik Al-Ghazali. Kata Al-Ghazali, tolong ini yang 2 karung jangan deh, jangan dibawa. Kenapa? Katanya, ini buat kamu nggak bermanfaat, buat saya bermanfaat. Apa isinya? Kata perampok itu, ini isinya catatan saya belajar ke berbagai kota, inilah buku catatan saya belajar agama. Salah kamu katanya, kok ilmu taruh di buku, kenapa nggak taruh di dalam hati? Kata si perampok tadi, Al-Ghazali mikir, meskipun dari perampok itu kalimat betul, kenapa ilmunya di dalam buku? Maka beliau hafalkan. Akhirnya kemana-mana nggak perlu bawa buku. Nah, itu. Jadi dari seorang perampok pun beliau masih mencari hikmah. Ini pendekatan sufistik, ya Bapak ya. Semua bermanfaat, ya. Bukan kita semua orang malah kita curigai, kita suudzon, jangan. Ya, ada baik. Yang ketujuh, qultum annal mauta haqqun walam tasta'iddu lahu, yang tadi kita. Kamu selalu menyatakan bahwa sungguhnya mati itu suatu yang pasti. Kita menuju kuburan, tapi walam tasta'iddu lahu, kalian tidak mempersiapkan untuk kematianmu. Ada yang sudah mempersiapkan untuk kematian Bapak dan Ibu-ibu? Atau belum? Oh sudah Pak, saya di memorial apa itu ya, kuburan. Bukan itu. Persiapan untuk mati kita bukan kita pesen di kuburan sana, kita beli batu nisan yang diukir, bukan. Adalah bekal kita, bagaimana amal ibadah kita. Itu. Jangan salah ya Ibu ya. Pulang dari sini kok beli kain kafan. Bukan, itu urusan orang hidup. Kain kafan, ya. Kita maksud bekal di sini adalah ibadah dan amal soleh. Yang kedelapan, ishtaghaltum bi'uyubi ihwanikum fala tarawna uyuba anfusikum. Kalian sibuk sehari-hari dengan mencari cacat, aib dan kekurangan orang lain, tapi tidak pernah mencari aib dan kekuranganmu sendiri. Ya, kekurangan orang lain kita wah kelihatan cepat Pak, sedikit saja kelihatan. Ya, ya. Kuman di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Itu terjadi. Itu peribahasa orang-orang tua kita dulu. Ya, kuman di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Kenapa? Yaitu karena kita selalu menyibukkan diri mencari aib orang lain, tidak pernah koreksi diri, tidak pernah mencari aibnya diri sendiri. Ini kekeliruan yang fatal. Jadi kita harus mencari aib kita, lalu kita perbaiki. Yang kesembilan, akaltum ni'mata rabbikum walam tashkuru lahu. Kalian menikmati karunia Allah, rizkinya,
nikmat Allah kita rasakan setiap detik dari kehidupan kita. Maaf para jamaah sekalian, satu sendi kita ini Pak nggak bisa berfungsi, ini sendiri berfungsi. Sudah merasa oleh kita Pak, susahnya Pak, satu sendi nggak bisa bergerak begini. Ya, ini nikmat Allah yang luar biasa. Kita lupa. Nah maka harus kita bersyukur, memperbanyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka doa kita biasa kita bacakan Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Itu bisa ibu bapak nanti dilihat di surat surat An-Naml ayat 19 ya. Doa tadi itu bagus. Ya, untuk kita bersyukur pada Allah. Surat An-Naml ayat 19 ya. Terakhir yang 10. Dafantum mautakum falam ta'tabiru bihim. Kalian telah mengantarkan jenazah di antara kalian. Ayah kita, ibu, tetangga, saudara, teman. Kita sholatkan, kita mandikan, kita kafani, kita antar ke kuburan. Tapi falam ta'tabiru bihim, kata beliau, kamu tidak mau mengambil pelajaran dari kematian seorang. Hatimu telah mati. Kok kamu nggak lihat itu orang yang tadinya jaya hebat, sekarang menjadi mayat. Tidak bisa apa-apa. Dikubur, diinjak-injak oleh keluarganya sendiri. Ini pelajaran. Para jamaah sekalian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. song.